Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mereaction video TikTok secara random lagi. Videonya tidak terlalu banyak tapi lumayan berdurasi. Jadi saya mengambil keputusan bahwa beberapa aja kita mereaction videonya. Nanti kita meneruskan reaction beberapa video yang lain pada video-video yang lain juga. Oke, langsung aja kita ke videonya. Aku mau menanggapi soal Trans 7 yang katanya diboykot dan sekarang lagi di demo. Ini pendapatku pribadi dari orang yang tidak begitu ahli agama dan ngajinya kurang jauh. Kalau misalnya yang diucapkan sama Trans 7 itu bikin sakit hati, kemudian kalian demo, kenapa orang-orang yang akan aku sebutkan ini nggak sekalian kalian demo? Pertama, orang yang korupsi kuota haji. Ini udah jelas-jelas merusak agama Islam loh. Kedua, para pemuka agama yang cabul terhadap santri-santrinya. Ketiga, para pemuka agama yang mengajarkan kebodohan dan kesesatan di dalam ceramahnya. Keempat, orang-orang yang katanya beragama tapi menjual agama. Misalnya, jualan air garam ruqyah, jualan air celupan rambut Nabi, jualan jimat Al-Quran. Kelima, acara pengajian yang diselingi dengan joget-joget. Coba deh kalian melek, di Arab sana nggak ada acara pengajian yang diselingi dengan joget-joget. Padahal di Arab sana tempat Nabi dilahirkan, tapi nggak ada ajaran pengajian diselingi dengan joget-joget. Coba deh buat kalian yang pemikirannya kritis, aku mau tanya nih, kenapa orang-orang yang aku sebutkan tadi tidak didemo ya? Menurut saya apa yang disampaikan oleh abang ini benar. Jadi cara memikirkan sesuatu itu ya harus juga dengan logis gitulah. Artinya kalau memang Trans 7 diboykot, ya harus juga diboykot tempat-tempat lain yang atau suatu penyimpangan-penyimpangan yang lain juga, bukan hanya Trans 7 doang gitu. Jadi apa tindakannya dengan yang lain? Kenapa hanya di satu doang? Jangan sampai tajam hanya pada satu tempat tapi tumpul kepada tempat yang lain. Dan bagi saya apresiasi abang ini, dia membuka pikiran kita semua ya untuk melihat bagaimana cara menyingkapi hal-hal yang seperti itu. Oke, kita next pada video berikutnya. Serius nih, Menteri Agama Nasaruddin Umar bilang kekerasan seksual di pesantren terlalu dibesar-besarkan sama media. Dia bilang kekerasan seksual di pondok pesantren itu cuma sedikit. Tapi dia nggak nyebutin juga nih berapa jumlah kasus yang dimaksud sedikit. Menak bilang supaya semua pihak tetap menjaga dan memelihara pondok pesantren. Menak bilang begitu gara-gara sebelumnya Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian sempat dorong pemerintah dan DPR buat bikin kurikulum anti pencabulan dan kekerasan seksual di sekolah dan pesantren. Kata Lalu, tempat belajar kayak sekolah dan pesantren tuh seharusnya jadi tempat paling aman buat anak-anak. Tapi kenyataannya jauh banget dari harapan. Menurut Lalu, nggak sedikit korban yang merupakan anak-anak usia SD dan SMP. Dia bilang pelaku pencabulan itu mayoritas adalah pihak yang dipercaya membimbing anak-anak seperti guru, ustadz, hingga pengasuh pondok pesantren. Nah, gara-gara itu, Menak merespons kalau isu kekerasan seksual di pesantren dibesar-besarkan oleh media. Jangan sampai orang nanti alergi memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Jangan sampai pihak-pihak yang berkeringat beratus tahun lamanya, sudah lebih 200 tahun membangun pondok pesantren itu yang terpaksa, yang dikonotasikan sangat negatif lanjutnya. Nah, pernyataan Menak ini dikecam oleh banyak pihak, salah satunya Kabar Sejuk. Mereka menilai Menak sebagai enabler kekerasan seksual di pesantren. Kenapa? Karena dia dianggap lebih peduli sama citra lembaga daripada nasib korban. Alih-alih fokus ngelindungin santri yang jadi korban, pernyataannya malah kesannya kayak ngegas media karena bikin pesantren kelihatan jelek. Dalam konteks kekerasan seksual, enabler adalah sebutan buat seseorang yang dianggap mengetahui kekerasan seksual yang sedang terjadi tapi nggak mau ngasih pertolongan. Sikap kayak gini bisa bikin pelaku makin bebas dan korban makin takut ngomong. Akibatnya budaya tutup mulut di pesantren makin kuat dan korban makin ngerasa sendirian. Netizen pun langsung bereaksi negatif di media sosial. Gak ada kejahatan seksual yang dibesar-besarkan karena semua kejahatan seksual kejahatan besar, tulis seorang netizen. Isu kejahatan seksual itu kan fakta, tulis netizen lain. Pesantren juga harus introspeksi. Zaman udah berubah, sekarang zaman medsos. Keanehan dikit aja bisa langsung viral, apalagi kasus kekerasan atau kematian santri, tambah netizen lainnya. Padahal data nggak bohong. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI nyatet ada 127 kasus kekerasan seksual di pesantren sepanjang 2020 sampai 2023. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahkan nunjukin 573 kasus kekerasan di dunia pendidikan selama periode 2024 dan 42% diantaranya kasus pencabulan. Dari jumlah itu 36% terjadi di lembaga berbasis agama termasuk pesantren. Artinya ini
bukan isu kecil, apalagi cuma oknum. Selama 2024 sampai 2025 aja, puluhan kasus kekerasan seksual di pesantren terungkap. Dari Banten sampai Lombok. Ada kasus pemerkosaan di Ciamis, pelecehan di Tulungagung, sampai pencabulan belasan santri di Trenggalek dan Durensawit, Jakarta Timur. Mirisnya, sebagian pelaku adalah pimpinan pesantren sendiri. Akar masalahnya, relasi kuasa yang timpang. Santri berada di posisi lemah, sementara ustadz atau pimpinan pesantren dianggap tokoh suci yang nggak boleh dilawan. Doktrin kepatuhan dan budaya jaga nama baik pesantren bikin korban takut melapor. Banyak yang ngerasa kalau bersuara itu sama aja durhaka ke guru. Akhirnya kekerasan terus berulang karena pelaku nggak pernah benar-benar ditindak. Dan disinilah masalah besar dari pernyataan Menak. Fokusnya bukan di korban, tapi di image lembaga. Padahal keberanian korban buat ngomong aja udah perjuangan luar biasa. Kalau pejabat negara malah bilang kasusnya dibesar-besarkan, siapa lagi yang mau dipercaya dan bantu mereka? Sebagai pejabat publik yang digaji pakai uang rakyat, Menak seharusnya jadi orang pertama yang memastikan pesantren jadi tempat aman buat anak-anak. Bukan malah nyalahin media atau nutup-nutupin masalah. Pak Nasar, ini bukan waktunya tutup mata lagi. Kekerasan seksual di pesantren nyata adanya dan korban butuh keberpihakan, bukan pembelaan buat pelaku. Yuk ciptakan lingkungan pendidikan yang aman untuk semua. Memang ya Menteri Agama kita ini di video sebelumnya saya mereaction dari Pak Permadi Arya juga ya, bahwa Pak Menteri Agama kita ini mengatakan bahwa itu kayak dibesar-besarin gitu. Lah, emangnya tindakan-tindakan seperti itu sudah pelecehan dan kemudian ya merusak masa depan anaknya orang, merusak masa depan orang juga gitu loh, mentalnya mereka, psikologis mereka. Itu kan suatu hal yang sangat buruk dan juga banyak berita-beritanya, bukan hanya di satu tempat. Ya ini bukan masalah dibesar-besarkan, tapi ya itu fakta. Gitu. Tapi kita nggak tahu ya kenapa dia bisa memiliki pemikirannya seperti itu. Oke, kita next pada video yang berikutnya. Ada sebuah kesaksian, saya dari SD sampai selesai sekolah di Yayasan Katolik. Tidak ada guru yang mengajarkan untuk membenci agama lain, malah hukum cinta kasih yang diterapkan. Kesaksian dari kakak ini ya. Nah, kesaksian dari saya juga nih yang dari kecil sampai dengan SMA juga di Yayasan Katolik. Mereka memang betul mengajarkan dengan landasan cinta kasih. Kemudian untuk membentuk karakter anak dan juga seseorang itu tidak dengan menakut-nakuti atau memberikan pandangan punishment yang mengerikan. Misal, kalau misalkan kita tidak berdoa nanti kamu masuk neraka kayak gitu-gitu. Pokoknya wawasan-wawasan tentang neraka itu tuh ditekankan di situ tuh enggak, sama sekali tidak. Jadi mereka memberikan komparasi-komparasi yang logis, yang masih bisa diterima akal manusia sekarang. Ya. Kalau kamu gimana dulu sekolah? Kalau di tempatku dulu waktu masih kecil ya, terutama karena aku dulu sekolahnya di madrasah, pasti kalau misalkan melakukan sesuatu itu diajarkan sebab dan akibatnya. Nanti kalau kamu melakukan hal buruk itu, kamu akan masuk ke neraka atau mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Tapi selalu ditekankan penakutan khususnya kamu bakal ditakut-takuti, khususnya kamu bakal masuk neraka kalau kamu melakukan hal ini gitu. Makanya dari situ kayak ternyata sesusah itu ya buat hidup gitu loh menurutku. Dulu menurutku kayak gitu. Sebenarnya tujuannya sama teman-teman, tujuannya itu bagus. Aku percaya tujuannya itu sama. Tujuannya mengajarkan karakter anak, mengajarkan yang baik dan yang buruk. Bagus, sangat bagus. Tapi mungkin kalau misalkan koreksi dari kami orang awam, mungkin agar diberikan hal-hal yang logis, diberikan hal-hal yang masuk akal, yang tidak menakut-nakuti, gitu. Karena itu akan jadi fundamental anak-anak, akan ketanam nih di otaknya anak-anak sampai gede. Kayak dia. Tapi gak apa-apa, bagus gitu. Kalau ada yang bilang sekolah di mana sama aja, enggak, beda. Produknya beda. Kamu gak bisa bilang sekolah di mana sama aja, tergantung anaknya. Beda teman-teman. Sekarang yang menjadi penyesalanku adalah aku tidak bersekolah di tempat yang berkualitas menurutku. Dadah. Ya kalau Bapak ini tadi dia menyampaikan berdasarkan kesaksiannya atau pengalamannya.
Memang benar dan tidaknya sesuatu itu ya tentu bukan hanya berdasarkan pengalaman doang. Namun pengalaman itu juga biasanya menjadi dasar bagi kita untuk melihat sesuatu itu apakah benar apa enggak gitu. Walaupun bukan penentu yang satu-satunya, tetapi menjadi salah satulah untuk alat ukur bahwa oh ini benar apa enggak. Ya apa yang dia sampaikan ya seperti itu, karena itu juga yang dialami. Oke, mari kita next pada video berikutnya. PBNU akan tempuh jalur hukum untuk memperkarakan Trans7 terkait tayangan Expose Unsensor yang mengulas pesantren. Menurut Ketua PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, tayangan itu terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren dan tokoh-tokoh pesantren. Tak hanya itu, tayangan itu juga dinilai menghina nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Gus Yahya juga menganggap tayangan itu bisa merusak harmoni sosial di masyarakat. Penghinaan-penghinaan yang dilakukan dalam tayangan Trans7 menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga NU, ujarnya tegas. Gus Yahya mengaku dirinya telah menginstruksikan Lembaga Bantuan Hukum PBNU untuk menempuh jalur hukum. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait hal ini, ujarnya. Merespon instruksi itu, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU langsung menyiapkan langkah hukum yang diminta. Pengurus LPBH PBNU Arifuddin mengaku pihaknya saat ini sedang menyusun rancangan laporan dan kajian pasal-pasal yang akan digunakan, termasuk kemungkinan menggunakan pasal 28 ayat 2 dan pasal 156 KUHP terkait ujaran kebencian. Menurut Arifuddin, tayangan Trans7 telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia. Karena itu, katanya pertanggungjawabannya tidak cukup hanya sekedar minta maaf. Pernyataan keras juga datang dari anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa atau FPKB oleh Soleh. Menurutnya, tayangan itu tidak hanya melukai perasaan umat Islam, tapi juga nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Karena itu dia mendesak agar Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menghentikan siaran dan mengaudit Trans7. Media harus menjadi sarana pendidikan dan pencerahan, bukan alat untuk menghina atau menodai simbol-simbol keagamaan, ucapnya. By the way nih, Trans7 sendiri saat ini udah menyampaikan permintaan maafnya yang disampaikan melalui berbagai media sosial resmi mereka. Bahkan telah membuat tayangan permintaan maaf yang ditayangkan melalui siaran TV. Selain itu, mereka juga telah mengirim surat resmi permintaan maaf yang ditujukan langsung kepada HM Adibu Soleh, pemimpin Ponpes Putri Hidayatul Mubtadiat Lirboyo. Dalam suratnya, Trans7 mengakui adanya keteledoran dalam proses penayangan dan mengaku menyesal atas dampak yang ditimbulkan. Tak sekedar itu, mereka juga telah bertemu dengan himpunan alumni santri Lirboyo atau Himasal yang ada di Jabodetabek. Hasilnya, Trans7 bersedia memenuhi 5 tuntutan yang diminta para alumni santri Lirboyo. Dengan berbagai usaha serius Trans7 meminta maaf, menurut kami di Pergerakan Indonesia atau PIS semestinya ya udah cukup. Gak usah persoalan ini dibawa ke jalur hukum, apalagi menuntut agar siaran Trans7 dihentikan. Buat kami, apa yang ditampilkan Trans7 adalah fakta yang memang ada. Bahwa ada narasi yang kurang tepat, kami setuju. Secara prinsip, media memiliki hak jurnalistik untuk mengangkat fenomena sosial, termasuk kehidupan pesantren, asal disajikan dengan niat edukatif dan berimbang. Kritik yang muncul seharusnya bisa dilihat bukan sekedar sebagai pelecehan, melainkan dorongan agar publik memahami dunia pesantren dari beragam sisi. Meski demikian, Trans7 tetap punya tanggung jawab etis dalam penyajian kontennya. Namun, di sisi lain, reaksi berlebihan juga berpotensi menutup ruang dialog. Dunia pesantren adalah lembaga mulia yang berperan besar dalam membentuk karakter bangsa. Tapi bukan berarti pesantren bebas dari ruang diskusi publik. Keterbukaan terhadap kritik dapat menjadi bahan introspeksi, bukan penghinaan. Trans7 patut diberi teguran tegas agar lebih berhati-hati dalam menyusun narasi. Namun kasus ini sebaiknya tidak berlanjut pada gugatan hukum. Yuk, bijak dalam bertindak. Ini lagi ya, dari Gerakan Peace ID mereka juga mengungkapkan hal yang sama ya soal demo ini. Saya harap sih Trans juga bisa menyingkapi dengan benar dan dengan berlapang dada, dan kemudian pihak Trans7 juga tidak henti-hentinya terus memberitakan berita-berita yang memang fakta gitu loh. Karena bagi saya juga ini kan suatu hal yang fakta juga lah istilahnya. Itu terlepas dari tuduhan-tuduhan yang diberikan atau yang bagi mereka bahwa itu sudah melenceng atau enggak. Tapi bagi saya kalau memang sudah fakta ya udah fakta gitulah. Oke, kita next pada video berikutnya. Udah dicabut imannya sama Allah ini mah. Semoga Allah memberikan hidayah lagi ke mbaknya.
dan diampuni segala dosa musyriknya karena menyembah patung. What? Hai saudara Arjuna, udah dicabut. Emangnya Allah itu suka cabut-cabut ya? Emang kami ini tanaman? Allah yang mana tuh yang suka cabut-cabut? Kalau Elohim Israel tidak suka cabut-cabut ya. Terus hidayah seperti apa yang dijanjikan oleh Allah versimu? Ya, kalau Allah atau Elohimku ya, hidayahnya adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia sendiri yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 gitu saudaraku. Dan tentang mengampuni segala dosa, Tuhan kami pun ya berkuasa mengampuni dosa, dan itu sudah ditunjukkan 2000 tahun lalu. Nih, di dalam Matius 9 ayat 2, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, itu orang lumpuh sejak lahir, dan Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkannya ya, bermujizat. Makanya orang lumpuh itu bisa berjalan lagi. Dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni segala dosa. Dan tentang dosa musyrik karena menyembah patung, siapa tuh yang nyembah patung? Ngomong-ngomong, siapa yang nyembah patung? Salah sasaran kamu. Kami nggak nyembah patung. Omong-omong, gimana kabarnya yang masih menghadap ke arah benda mati, saudaraku? Ya, ke arah benda mati yang warna hitam itu. Tuh, 5 kali sehari loh kamu menghadap ke sana loh. Bahkan ada digambar di alas buat kamu untuk melakukan ritual tersebut, ya kan? Apa kabarnya itu? Itu menurutmu gimana? Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, luar biasa ya kakak ini, dia menjawab pertanyaan dari orang-orang yang dari agama lamanya lah, karena dia kan murtadin. Kakak ini dari agama Islam ke agama Kristen, dan dia menjawab pertanyaan dari mereka. Ada video sebelumnya juga kan, kalau kalian nonton di TikToknya juga ada banyak itu. Nama TikToknya itu sayanglah disalut Yudis. Orang-orang yang berkomentar itu juga agak aneh. So coba seperti ini tadi ya, menganggap bahwa apa yang disembah oleh orang Kristen itu ya patung. Nah tapi giliran kita ngomong loh suatu hal kepada mereka, mereka nanti menganggap bahwa kita menghina, kita pelecehan, penistaan lah istilahnya gitu. Padahal di saat yang sama loh, mereka juga berkomentar buruk tentang agama Kristen. Mereka mengkomentari hal-hal yang sebenarnya bukan seperti itu. Emangnya siapa? Emangnya orang Kristen menyembah patung? Lah enggak lah gitu. Karena mereka enggak seiman, akhirnya mereka dengan mudah aja gitu loh ngomong itu dari mulut mereka. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau kalian telah menonton video-video dari saya untuk kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan like, silakan berikan juga komentar kalian, tanggapan, saran, kritik kalian tentang video ini dan juga untuk channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Salam.